Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nurrohmah, NIM 182111345 dari HES 6C. Di sini saya akan menyampaikan mengenai review buku yang sudah saya review. Buku yang saya ambil berjudul Bantuan Hukum dalam Islam. Yang pertama, identitas buku. Judul buku yaitu Bantuan Hukum dalam Islam. Penulis Dr. Didi Kusnadi, penerbit Pustaka Setia, untuk cetakan pertama pada bulan Juni 2012. Tebal buku 348 halaman. Selanjutnya mengenai tentang buku Bantuan Hukum dalam Islam yang ditulis oleh Dr. Didi Kusnadi sekilas terlihat sederhana, hanya terdiri dari 5 bab yang setiap babnya terdapat subbab-subbab, dan dalam beberapa bagian subbab terdapat kutipan-kutipan dari ayat Al-Quran dan hadis. Pada setiap akhir dari bab, penulis memaparkan penjelasan berupa kesimpulan per bab. Nah, setelah bagian daftar pustaka pada buku ini juga terdapat lampiran-lampiran berupa isi dan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan penjelasan mengenai pemberian bantuan hukum. Buku ini memaparkan penjelasan terkait konsep bantuan hukum dan pengacara, landasan bantuan hukum dan pengacara, prinsip dan asas bantuan hukum dan pengacara, metode perumusan bantuan hukum dan pengacara, bantuan hukum dan pengacara dalam kekuasaan kehakiman, serta tujuan bantuan hukum dan pengacara. Selanjutnya, isi buku yang pertama pada bab pertama itu terdapat konsep dasar bantuan hukum dalam Islam. Konsep bantuan hukum berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam. Pada bab kedua terdapat konsep bantuan hukum dan profesi kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam. Subbab pertama yaitu mengenai pengertian bantuan hukum dan pengacara. Bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum atau profesi hukum yang ditujukan untuk menegakkan hukum dan membantu klien mendapatkan keadilan di depan hukum. Subbab kedua yaitu mengenai landasan bantuan hukum dan pengacara. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam. Rumusan-rumusan teoritis dan praktis bantuan hukum dan kepengacaraan dalam kerangka filsafat hukum Islam, ilmu fikih dan usul fikih dapat digunakan sebagai dua ilmu bantu yang cukup tepat. Apabila suatu kasus tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka harus berijtihad. Sebab yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dan asas-asas bantuan hukum dan pengacara. Prinsip-prinsip bantuan hukum dan pengacara terdiri dari prinsip keesaan Allah, keadilan, kebebasan, persamaan, menyeru pada kebaikan dan melarang kemungkaran, tolong-menolong, hak Allah dan hak manusia, musyawarah mufakat, dan toleransi. Asas hukum Islam pada bantuan hukum dan pengacara terdiri dari asas kehormatan manusia, penataan hukum, kekeluargaan dan kemanusiaan, gotong royong, keadilan, kelayakan, kebaikan, menarik manfaat dan menghindari madorot, kebebasan dan kehendak kesukarelaan. Subbab yang keempat yaitu metode perumusan konsep bantuan hukum dan pengacara. Metode perumusan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode penelitian hukum syarok. Kedua, metode perumusan hukum syarok. Ketiga, metode untuk memilahkan bagian konsep dan teori bantuan hukum dan kepengacaraan dan aspek-aspek praktisnya. Subbab yang kelima yaitu bantuan hukum dan pengacara dalam kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu dibagi menjadi 3, kekuasaan al-qadha, kekuasaan al-hisab, dan kekuasaan al-mazalim. Subbab selanjutnya yaitu tujuan bantuan hukum dan pengacara. Tujuan bantuan hukum dan advokat adalah membantu klien dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan.
Bab ketiga yaitu perkembangan teori bantuan hukum, hubungannya dengan praktik penegakan hukum dalam sejarah hukum Islam. Pada subbab pertama yaitu latar belakang munculnya teori bantuan hukum. Secara filosofis, hakikat bantuan hukum adalah jasa untuk membantu memperoleh hak asasi sesuai dengan prinsip semua orang yang memiliki hak dan martabat. Secara historis, lahirnya ide bantuan hukum tumbuh sejak zaman Romawi kuno, dan secara sosiologis, bantuan hukum merupakan tuntutan dan realitas yang ada dan harus diadakan dalam masyarakat negara hukum modern, bahwa hukum menjadi dasar cita-cita ideal dan norma fundamental. Secara yuridis, bantuan hukum dapat digaransi menjadi suatu bentuk perundangan. Sebab selanjutnya yaitu perkembangan teori-teori bantuan hukum dan pengacara. Teori-teori penegakan hukum Islam pada periode Muhammad SAW, diantaranya teori pengakuan, persaksian, pembuktian, putusan, sumpah, pengampunan. Pada masa Yunani dan Romawi kuno diantaranya teori etika, teori sebab akibat, teori yuridiksi hukum, dan teori advokasi. Sebab selanjutnya yaitu institusionalisasi bantuan hukum dan pengacara. Upaya untuk mentransformasi ide dan gagasan bagi pembentukan lembaga bantuan hukum. Selanjutnya yaitu bantuan hukum, pengacara, dan peradilan Islam. Peradilan Islam disebut pula dengan mahkamah syariah. Bantuan hukum dan penegakan hukum Islam. Proses penegakan hukum Islam yang ada di lingkungan peradilan agama pun memerlukan peran advokat atau pengacara syariah yang mampu memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat bagi mereka yang tidak mampu. Bab keempat yaitu bantuan hukum, undang-undang, advokat, dan profesi kepengacaraan syariah di Indonesia. Subbab pertama yaitu perkembangan regulasi advokat dan bantuan hukum. Pertama, sejak masa prakemerdekaan hingga sekarang, permasalahan bantuan hukum tetap relevan dijadikan bahan kajian. Yang kedua, meningkatkan kesadaran bantuan hukum masyarakat akibat arus globalisasi, modernisasi, dan demokratisasi. Ketiga, kelahiran bantuan hukum ditandai dengan berdirinya lembaga bantuan hukum. Subbab kedua yaitu undang-undang advokat dan bantuan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Melalui undang-undang advokat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya. Organisasi advokat dan kepengacaraan syariah di Indonesia terdapat PAI, Peradin, HPHI, LPPH, IKADIN, IPI, AKHI, HKHPM, AAI, FKAI, KKAI, AFSI, dan Peradi. Kemudian syarat-syarat dan yuridiksi advokat atau pengacara syariah. Sifat, sikap kepribadian, serta akhlak al-karimah harus selalu fleksibel, kreatif, karakter pribadi yang substantif. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi advokat. Posisi seorang advokat dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan fungsinya harus selalu mempertimbangkan kewajiban terhadap klien, pengadilan, diri sendiri, negara, dan terlebih pada Allah SWT untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Selanjutnya yaitu kode etik advokat atau pengacara syariah. Perangkat moral yang mesti ada pada semua profesi termasuk profesi advokat. Objek material dari kode etik adalah moralitas yang melekat pada suatu profesi. Kode etik advokat diartikan sebagai pengaturan perilaku anggota baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan organisasi advokat maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun di luar pengadilan. Bab kelima yaitu implementasi konsep bantuan hukum dan profesi kepengacaraan syariah dalam proses penegakan hukum Islam di peradilan agama. Subbab pertama yaitu problematika penerapan bantuan hukum dan pengacara syariah di peradilan agama, hambatan pada segi suprastruktur, keterbatasan SDM lulusan sarjana syariah, dan segi infrastruktur. Subbab kedua yaitu profesi bantuan hukum dan kualifikasi advokat syariah di peradilan agama, menempatkan sarjana syariah sehingga mendapatkan pengakuan sederajat dan mendapatkan kesempatan sama seperti sarjana hukum untuk berprofesi sebagai advokat, menempatkan
peradilan agama sama perannya dengan lembaga peradilan yang lain. Subbab selanjutnya yaitu ruang lingkup bantuan hukum dan kepengacaraan syariah di peradilan agama. Seorang advokat atau pengacara syariah hendaknya memahami dengan baik objek-objek bantuan hukum dan kepengacaraan syariah di peradilan agama mengenai perkawinan, kewarisan, perwakafan, dan perbankan. Subbab selanjutnya yaitu prosedur bantuan hukum dan kepengacaraan syariah di peradilan agama. Bagi semua klien yang hendak menggunakan jasa bantuan hukum perlu mengetahui pengacara praktik merupakan penasihat hukum yang memiliki izin untuk berpraktik oleh ketua pengadilan tinggi. Subbab selanjutnya yaitu prospek bantuan hukum dan kepengacaraan syariah di pengadilan agama. Fondasi moral dan etika yang dipegang oleh sarjana syariah akan menghindari mereka dari berlaku curang. Akan tetapi siapa yang menjamin mereka bisa steril dari penyelewengan profesi advokat? Subbab selanjutnya yaitu kontribusi bantuan hukum dan pengacara syariah di peradilan agama. Kontribusi advokat atau pengacara syariah dalam memberikan jasa bantuan hukum dan pembelaan pada kliennya tidak boleh dibedakan. Apakah yang dilanggar itu hak kolektif atau hak individu? Penegakan hukum Islam di peradilan agama jelas tidak dapat dilepaskan dari pembaruan hukum dalam suatu negara. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam buku ini membahas mengenai konsep bantuan hukum dan pengacara, landasan bantuan hukum dan pengacara, prinsip dan asas bantuan hukum dan pengacara, metode perumusan konsep bantuan hukum dan pengacara, bantuan hukum dan pengacara dalam kekuasaan kehakiman, serta tujuan bantuan hukum dan pengacara. Dasar-dasar bantuan hukum dan kepengacaraan penting untuk dipelajari dan dipahami secara mendalam, karena pengetahuan mengenai bantuan hukum merupakan pengetahuan teoritis dan praktis. Bahkan secara yuridis, hak-hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis dijelaskan dalam buku ini dengan didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, bantuan hukum menjadi bagian dari hak asasi manusia. Kemudian, kelebihan pada buku ini. Buku ini memiliki kelebihan, diantaranya adalah bahasa yang digunakan sangat mudah untuk dipahami. Dalam buku ini tidak hanya menyajikan mengenai teori-teori saja, akan tetapi terdapat ayat-ayat Al-Quran yang mampu memperkuat teori-teori dan pendapat dari pengarang. Dalam akhir setiap bab maupun subbab terdapat kesimpulan dari pengarang, sehingga kita dapat lebih memahami penjelasan dari buku ini. Dalam buku ini juga terdapat pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia secara fokus mengenai advokat dan pasal-pasal mengenai pemberian bantuan hukum, sehingga pembaca dapat mendapatkan pemahaman berdasar landasan hukumnya. Kemudian kelemahan dari buku ini, dalam buku ini tidak terdapat bagian halaman mengenai biodata pengarang, sehingga kita tidak bisa mengetahui lebih dekat lagi dengan pengarang, yaitu Dr. Didi Kusnadi. Demikian review buku dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.